Kita sedang di peternakan madu Takoma bersama Bapak Slamet. Terima kasih Pak Slamet. Ya. Terima kasih sudah hadir juga. Tadi disampaikan Pak Slamet, tempat ini sering dikunjungi Bapak Ibu. Lokasinya di Sidamanik ya, Pak Said Buntu. Dikunjungi sekitar satu atau lebih instansi dalam seminggu ya Pak ya? Iya. Oke, iya Pak. Jadi ada yang mungkin mau disampaikan Pak terkait lokasi kita nih Pak? Baik. Secara umumnya Pak. Ini adalah penangkaran madu yang kita buat sejak 2018 lalu sebenarnya. Walaupun di awal-awal kita dulu nggak kepikiran mau membuat ini, tapi ternyata karena banyaknya orang datang, saya sering cerita lebah, ilmu-ilmu yang saya dapat dari luar ataupun dari Balai Diklat yang Kehutanan Pematang Siantar, akhirnya banyak ketertarikan orang dan belajar dong. Ternyata setelah mau belajar kan nggak ada tempat nih, karena dulu saya letakin lebah-lebah saya itu di samping rumah. Akhirnya saya bermimpi dengan teman-teman sejak 2018 lalu, yuk kita buat sebuah penangkaran, basisnya adalah edukasi. Udahlah, bismillah aja, kita nggak usah perlu berpikir dari mana pembiayaan dan segala macam. Lebah-lebah yang ada dulu yang kita letakin dulu sekitar ada 12 di sini, hanya apis cerana saja yang ada. Dan itu kita letakkan di sini. Nggak ngerti kita kok tiba-tiba banyak menyusul kegiatan-kegiatan masyarakat. Bahkan baru pertama kita buka, titinya aja dulu masih kita pasang titi bambu. Titi yang ini ya Pak ya? Anak-anak dari Siantar termasuk TKI SDIT Permata Cendekia yang ada di Jalan Asahan datang. Loh, ini memotivasi kami kembali loh. Diginiin aja sudah banyak datang. Kemudian orang-orang awam, orang-orang biasa berkunjung. Dan terakhir saat 2018 itu Pak Ijek ya, wakil gubernur datang ke sini dan membawa rombongan termasuk beberapa instansi dinas di bawahnya, dan di sana saya berbicara fokus kami di sini adalah edukasi Pak, dan edukasi kami basisnya gratis. Kami belum ada pasang tarif dan segala macam, karena niat kami adalah susahnya sekarang belajar ilmu perlebahan. Karena apa? Ilmu perlebahan itu kalau kita belajar biasanya mahal. Kalaupun tidak mahal dipelit-pelitin dengan yang mengajarin gitu kan. Akhirnya mimpi kita terus berjalan dan kita 2018 akhir itu pertengahan bulan Agustus kalau nggak salah, PT Toba Lestari bertemu dengan saya dan saya meminta untuk memberikan dalam bentuk CD-nya atau CSR-nya untuk memberikan ke kelompok kami, dan langsung ditanggapi pada saat itu. Kita dikasih sekitar 100 kotak dan 100 glodok. Dan perkembangan ini terus terjadi sampai akhirnya 2019 pihak BRI melalui Yayasan Baitul Malnya juga berkontribusi kepada kami dan memberikan juga sekitar 100 glodok dan 100 setup juga. Kemudian dengan perkembangan ini saya dekat dengan Bank Indonesia pada saat itu berjumpa di sebuah event dan saya ditawarin, Mas gimana, karena dulu saya dikenal sebagai pengrajin keripik juga. Akhirnya loh, saya sekarang nggak fokus di keripik Pak, tapi saya fokus di lebah madu, dan akhirnya mereka pilih membantu kita dalam hal komitmen lebah madunya. Dan di 2020 mereka bantu kita dengan beberapa program bibit dan pelatihan, dan akhirnya ini terus berkembang. Karena terus berkembang, mereka melihat potensi ini, dan saat 2021 kemarin mereka memberikan PSBI lagi program sosial mereka berupa sarana prasarana yang berupa ini saung-saung yang ada di lokasi kita. Dan alhamdulillah dengan adanya ini orang terus berkunjung. Bahkan dalam minggu ini sudah ada beberapa instansi yang sudah menunggu dan akan hadir, termasuk ADG, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dari Jakarta, beserta rombongan ada sekitar 40-an orang barangkali nanti di hari Minggu. Nah,
kemudian sudah waiting list lagi, minggu depannya kita kedatangan tamu-tamu dari pesantren Tanjung Balai dan Siantar. Nah ini kemudian yang memotivasi kami sampai hari ini, oh ternyata orang haus tentang ilmu perlebahan. Euforia perlebahan selama 3 tahun ini ternyata di masyarakat level bawah itu semakin meningkat. Karena apa? Takoma sendiri hadir awalnya edukasi dan konservasi, itu semangat kami, sehingga kami mendapat dukungan dari beberapa pihak, salah satunya juga yang belum tersebut tadi itu pihak PTPN 4. Jadi wilayah yang kita pakai ini adalah konsesi mereka, tapi karena konsep kita adalah konsep edukasi dan konservasi, akhirnya mereka kasih lokasi ini. Nah, padahal kita awalnya ya bismillah saja karena niat kita baik-baik aja, kita nggak ada yang berpikir lain-lain. Akhirnya mereka juga kasih lahan ini, dan bukan hanya titik ini. Jadi titik ini hanya titik untuk edukasi. Titik ini sebagai wadah edukasi saja. Masih banyak titik-titik yang diberikan oleh mereka. Salah satunya titik-titik yang ada di rumah mes Sidamani. Dan itu kita letakkan untuk khusus lebah trigona di sana. Jadi di sini yang habis ini sepanjang ke atas ini masih ada sekitar 8 kilo hamparan ini dipakai semua sama anggota. Yang kaya dengan Kaliandra itu di sini. Jadi di sini sebetulnya ini hanya miniatur miniatur penangkaran kita untuk belajar. Tapi kalau titik produksinya kita pakai yang kita juga tidak mati fokus di produksi madu saja, tapi lebih pada produksi hilirisasi. Ini sedang apa? Kami sedang menyiapkan produk hilir, dan alhamdulillah sekali lagi saya berterima kasih. Ini nanti mohon dukungan dari kantor juga Balai Diklat. Iya, Pak. Bahwasanya kita dalam tahun ini akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Perindustrian berupa sarana industri kecil menengah berupa sarana madu, dan ini akan dibangun di atas itu sekitar anggaran 3,7 M berupa alat-alat semua peralatan lebah madu. Tentunya kami akan kekurangan dalam hal ilmu, dan di sana nanti kita mari kolaborasi. Salah satunya yang saya tekankan kemarin ke kementerian bahwasanya Sumatera Utara kaya dengan propolis. Tapi mohon maaf kita tidak punya produk propolis. Betul. Dengan adanya mesin dan bantuan yang akan diberikan kementerian, ini saya berharap tidak mandek hanya sebatas bantuan. Tapi mari kita bersinergi, ilmunya kami minta mungkin dalam hal penguatan, pelatihan, kita jadikanlah resin dan propolis ini menjadi produk unggulan yang ada di Sumatera Utara. Dan saya sudah buka ke semua kawan-kawan di Sumatera Utara. Mesin ini sekalipun dapat dari kementerian untuk Takoma, tapi mesin ini punya semua kawan-kawan perlebahan sumut gitu. Jadi siapapun pakai silakan, dengan prosedur yang tentunya saling menjaga gitu. Nah, ini sekarang sedang lelang tender. Kita nggak ngerti siapa pemenang tender, tapi pengerjaan diupayakan akan tahun ini diselesaikan gitu. Nah, itu dia. Kemudian kami juga mulai menggait ya. Ini minuman yang ada di depan ini salah satu minuman yang saya hidangkan. Makasih. Ini apa nih, Pak? Waktu Pak Wagub datang, jus bipolen atau jus roti lebah. Ini dalam setiap event-event kita ada kegiatan, ini kita suguhin ini. Gitu. Tapi ini juga lagi belum di-upgrade dalam bentuk kemasan ini ya, siap saji. Ini karena enaknya diminum hangat. Iya, Pak. Nah, jadi baru cantik, Bang. Ya, Bang. Baru cantik. Yang baliknya, Bang. Jadi sambil dicicipin ya, Bang. Iya, boleh. Pak Wagub kemarin itu minta ini dibotolin, tapi tetap kan kita butuh teknologi dan segala macam yang harus upgrade lagi. Yang enaknya lagi apalagi ini enaknya diminum hangat. Jadi kami belum bisa buat ini terasa betul bipolennya. Ya ini minuman jus polen, atau saya sering sebut karena jus bipolen itu masih awam di masyarakat umum, saya rubah namanya jadi jus roti lebah aja. Jadi penasaran mereka, roti lebah. Kadang-kadang ada yang nggak tahu disuguhin, lo rotinya mana, Pak, katanya. Iya, benar. Roti apa? Iya. Nah, itu dia. Jadi hal-hal ini yang kami ingin upgrade. Jadi
berlebah tidak hanya sebatas produksi madu, Iya, tapi kita harus memikirkan hilirnya gimana, kemudian edukasinya juga harus muncul. Betul. Nah inilah wadah yang sekarang kami punya, masih dengan konsep yang sangat sederhana ini, Alhamdulillah. tapi masih akan kita kembangin lagi untuk bagaimana kemudian kenyamanan dan keamanan para pengunjung yang akan datang ke depannya. Mungkin itu Pak. Makasih Pak. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam saya dengan Pak Selamat. Kepala, Pak Manguncong. Iya, Pak. Salam hormat saya. Makasih, Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, teman-teman, itulah tadi sekilas terkait lokasi kita Madu Takoma yang ada di Sidamanik, Said Butu. Mari kita edukasi dan konservasi ya Pak ya, Iya. melalui memelihara lebah Lebah, madu. Oh ya Pak, tadi di sini disebutkan serana ya Pak ya. Ada juga mellifera di sini, kami lihat ada dorsata, trigona, itu dipelihara juga Pak? Iya, jadi Oh, serana memang full kita di sini, Oh. tapi mellifera pernah saya pelihara, oh, tapi karena memang kebutuhan mellifera ini pakannya cukup masih banyak, Iya. jadi kita belum berhasil pada saat itu. Heeh. Tapi kelompok kita juga membangun kerjasama. Mm-mm. Kami ada beberapa titip mellifera juga, tapi penempatannya tidak di sini. Penempatannya memang di tempat yang cocok, yaitu Siap. di Pelalawan ya, di Pekanbaru gitu. Siap. Nah itu dia. Itu pun belum banyak lah. Kita hanya sebatas bagaimana sih produksi mellifera gitu Betul, aja pada sekarang ini masih hitungannya masih sekitar 20-an stuk saja gitu. Tapi Mm-mm. untuk dorsata sendiri memang Mm-mm. kita punya pemburu, cuman masalahnya Mantap. memang karena hari ini dorsata di lokasi kita ini cukup sudah banyak bermigrasi ya. Saya nggak Iya. tahu migrasinya kemana. Kalau dulu saya sempat manjat, Mm. bahkan dulu saya sempat manjat di hutan sana itu Mm-mm. sering gitu. Tapi karena sekarang yang dipanjat juga sudah jarang, dan biasanya kalau ada di atas itu paling cuma 5, tingginya luar biasa. Jadi saya udah mikir daripada manjat cuma 5, udah ngembangin serana aja gitu. Iya, iya. Nah kalau trigona memang kita kembangin juga, ada Di- beberapa jenis trigona yang saya katakan tadi di mes Sidamanik juga kita masih punya satu tempat lagi Heeh. untuk khusus trigona, tapi ini produksinya belum banyak. Oh. Kami masih ya di bawah 20-an kilo saja paling sebulannya kalau pas panen bagus gitu. Iya, iya. Nah, tapi kalau serana memang alhamdulillah Oh iya Mas. normal kita itu per 2 minggu saja bisa sampai 50-an gitu kalau Oh. lagi ini. Apalagi kalau masuk musim panen raya nanti ya. Betul Mas. Nah, itu luar biasa pecah rekornya itu kemarin anggota kita satu setup 5,7 kilo. Masya Allah. Itu Iya, pecah rekor tahun 2021. Ini nggak ngerti 2022 apakah ada dalam hal penjualan, anggota saya bebaskan untuk menjual. Oh. Kemudian kalaupun nanti berlebih, silakan serahkan untuk kelompok biar dibantu kelompok. Karena memang ada family, ada apa, ini kan nggak bisa kita intervensi, nggak Iya, boleh dijual ke mereka gitu kan. Ah, Tapi dalam hal kerjasama dan pembukuan harus itu masuk semua ke iya harus masuk ke pembukuan kelompok. Jadi siapapun yang jual sedikit apapun harus lapor. mm-mm. Kita nggak peduli dia jualnya kemana, tapi harus lapor, ini kami jual ini sekian. Uangnya nggak mesti harus ke kelompok, tapi Iya. laporan itu harus masuk. Karena apa? Hitungan kita, sedangkan kami saja kadang lihat program, kadang-kadang per setengah bulan sekali, per 15 hari ada laporan harus ke Bank Indonesia. Iya. Produksi kami itu harus muncul, naik turunnya itu harus ada di sana. Iya, Nah, betul. itu bagi saya kan Data. kredit poin juga harus betul. saya selesaikan gitu. Nah, Iya. jadi setiap tahun juga saya ngerti, oh ini lagi naik. Kalaupun stagnan di mana, kalaupun turun apa masalah gitu. Nah itu. Tapi dalam hal bantuan teknis apapun yang kami dapatkan dari pemerintah, seperti saya sebut tadi ada glodok 100 ini, saya langsung undang, tetap bagi rata. Tidak ada pengecualian dari anggota kelompok. Ayo kita bagi rata semua. Kemudian di lapangan mari kita bersaing. Jadi contoh dapat 10 kotak yang rajin, pasti produksi madunya cukup banyak. Jadi di sini ada sekitar sudah 7 orang yang
dari 17 orang 7 orang yang rajin, karena memang yang Iya. beberapa kan ibu-ibu ya sebagian, karena Sambil mereka lah ya Pak. bukan bagian dari manajemen produksi. Betul, Pak. Nah, ada seksi-seksi yang lain. Betul Pak. Nah, yang 7 orang ini adalah sekarang penyuplai terbesar di kelompok. Oh. Nah, jadi mereka cukup serius, Mm-mm. bahkan dikasih 10 bisa punya 30 gitu. Iya, Masya Karena Allah. mereka serius gitu. Oh. Nah, tapi kalau yang lain mungkin dikasih 10, ya udahlah yang 10 dulu cukup ini gitu. Oh. Tapi itu kan bagian dinamika kelompok yang pelan-pelan tetap harus kita perbaiki. Betul Pak. Betul Pak. Itu. Baik Pak, terima kasih Siap, Pak sama-sama Pak. Oke, atas ini. informasinya dari Sidamanik. Kami melaporkan Jadi waktu teman-teman. 2017 itu mau kita daftarkan ke Kemenkumham, nama mahkota itu sudah diingatkan, hati-hati nanti capek-capek didaftarin ternyata nggak lulus. Iya benar. Pusing lah di situ. Udah Pak, rubah aja katanya. Dirubah apa lah ini? Udahlah, daripada susah, karena mahkota ini bagian dari integrasi tanaman madu, kopi dan talas. Udahlah, capek-capek kita ngubahnya, balik aja jadi Takoma. Pertama-pertama ngomong Takoma lucu banget memang itu. Oh. Tapi setelah kita googling ternyata Takoma juga ada nama bandara, ada Oh. gitu. Sekarang udah nyebutnya udah biasa aja, orang bukan, yuk ke Takoma udah gitu. Keren Pak.